Baik, selamat datang kembali mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, khususnya untuk mata kuliah hermeneutika. Hari ini kita akan membahas topik yang lain yang berbicara tentang bahasa-bahasa atau kiasan-kiasan khusus di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan membahas tentang simbol, ya. Nah, simbol itu adalah suatu hal yang dipakai untuk menyampaikan suatu pengertian yang melebihi pengertian umum atau biasa. Simbol adalah suatu tanda untuk memberi pengertian khusus. Itu artinya simbol ini, jika ada pengertian harafiah atau pengertian umum, untuk mendapatkan satu makna tertentu, maka digunakan simbol. Ya. Nah, sifat dari simbol ini tidak memiliki batas waktu. Contohnya, kalau lambang dari imam, seperti yang ada di dalam PowerPoint, itu domba, dan lambang domba ini melambangkan imam yang mengorbankan. Sampai hari ini sama artinya. Simbol ini tetap sama artinya, baik bagi orang dulu maupun orang yang sekarang. Artinya, simbol tidak memiliki batas waktu, dan simbol ini digunakan untuk merepresentatifkan atau menggambarkan sesuatu yang ingin kita simbolkan. Simbol itu sendiri selalu dalam pengertian harafiah, ya. Simbol dipakai untuk menyampaikan suatu pengajaran. Terdapat hubungan antara simbol dengan makna yang disampaikan. Dalam kasus simbol tidak umum atau yang kurang dikenal, kita perlu mengadakan penyelidikan. Maksud penulis bisa berbeda dengan jarak zaman penulisan. Jadi simbol ini sendiri punya pengertian harafiah. Misalnya merpati, ya merpati itu memang simbol merpati, tetapi akan dihubungkan dengan sesuatu yang ada di zaman penulisan tersebut. Artinya digambarkan simbol tidak mungkin menggambarkan sesuatu yang ada di masa depan serta mentah-mentah langsung ada di masa depan. Tentunya itu harus dari gambaran orang di zaman itu yang paham tentang hal itu. Simbol dipakai untuk memberi suatu makna di dalam kepada mereka yang mengerti, tetapi bisa sebaliknya. Artinya simbol ini biasanya dimengerti oleh orang yang mengerti, tetapi bisa sebaliknya. Dan ada jenis simbol. Yang pertama, benda. Benda, material yang dapat dilihat diraba, misalnya garam dan salib. Garam adalah simbol dari perjanjian, dan salib adalah simbol dari pengorbanan. Jadi benda merupakan simbol juga. Ada beberapa juga peraturan atau upacara yang biasanya dijadikan sebagai simbol. Unsur-unsurnya seperti benda yang dipakai, tindakan dari manusia, atau tindakan dari Allah. Nah, tindakan-tindakan simbolik kita bisa lihat ketika ada di Yeskiel, di Hosea, ketika harus menikah dengan perempuan sundal, melambangkan Israel yang pergi dan bergaul dengan dosa dan penyembahan berhala. Ya, beberapa kejadian tindakan seperti penyelamatan air bah dari air bah oleh Nuh, itu melambangkan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memanggil orang percaya untuk datang masuk ke bahtera Tuhan. Jadi itu simbolik dari penghukuman Tuhan. Setiap orang Tuhan kabarkan, Tuhan panggil, tetapi sedikit yang meresponi atau masuk ke dalam bahtera Tuhan. Tapi ketika pintu ditutup, mereka sudah terlambat. Nah, itulah simbol. Yang berikut adalah simbol angka. Misalnya angka 70, angka 12, 3, 1, 5, 340, 7, dan 6. Kita ambil contoh misalnya angka 1 itu adalah Echad, ya. Angka 1 adalah Echad yang melambangkan Esa, keesaan Tuhan. Sedangkan 3 adalah Trinitas Tuhan. Nah, 5 adalah kasih karunia. 300 adalah lambang power atau kuasa. Siapa pernah nonton film 300? Itu lambang power yang diambil dari kitab Yosua. 40 adalah arti dari kedewasaan Musa, 40 di Mesir, 40 di rumah mertuanya, dan 40 tahun bersama Israel. 7 adalah angka kesempurnaan, dan 6 adalah angka manusia. Dan perlu diingat, suatu angka tidak selalu bermakna sama, bisa juga berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan, ya. Bukan setiap angka atau pemakaian angka mempunyai pengertian simbolik. Jangan mencocokkan
bagian Alkitab berdasarkan angka saja ya. Jadi jangan cocokan-cocokan karena lihat angka saja. Perlu ada dukungan dari ayat, dari referensi, dari konteks jauh, konteks dekat. Dan tidak setiap angka harus dipaksa simbolik. Oh, 5 batu, oh 5 lawan dari Daud ketika diambil 5 batu untuk melempar Goliat. Tidak juga, bisa juga ada banyak orang, oh 5 kasih karunia. Tidak boleh kita memaksa seperti itu. Berikutnya adalah simbol warna. Warna merah misalnya melambangkan penghakiman di Yesaya 63 ayat 2. Dosa Yesaya 1 ayat 18. Prajurit Nahum 2 ayat 3. Dalam Ibrani saja putih kain lenan halus, biru ikan, kermisi ulat merah. Ini melambangkan ketika Musa membuat tabernakel ada kain merah, kain biru, kain putih yang melambangkan sesuatu di dalam Alkitab ya. Jadi kita jadi paham misalnya kenapa lapisannya di dalam bait suci itu ada ulat merah, kermisi, merah lambang darah, ya biru kehidupan, kain lena kesucian atau kekudusan ya. Di Israel seperti itu ya. Kalau misalnya merah itu Adam, tanah ya. Jadi warna merah warna tanah. Jadi merah itu Adam ya. Dan nama Yosua, nama Adam, nama Noah, Babylon, Bethlehem, Yosua ya. Tuhan ialah Allah, Adam, tanah, Noah, Nuh, rest itu artinya beristirahat, artinya Nuh melambangkan bagaimana marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu, seperti Nuh ketika memanggil masuk ke dalam bahtera Bethlehem, rumah roti. Dan Yesus katakan, akulah roti hidup. Dari rumah roti itu lahirlah Tuhan Yesus. Itu adalah simbolik nama. Berikutnya adalah simbol penglihatan. Bagaimana Amos dalam Amos 8 ayat 1 dan 2 melihat tentang buah musim kemarau sebagai arti kesudahan. Buah yang muncul di akhir sebelum musim dingin atau musim kering, musim salju. Daniel pun melihat demikian ketika dia menafsirkan mimpi, melihat mimpi. Yusuf melihat dirinya disembah oleh saudara-saudaranya. Petrus yang melihat makanan-makanan tidak halal sebagai lambang, sebagai simbol bahwa dia harus memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Selain itu ada juga mujizat ketika Musa ada di pohon, ada di satu padang dan dia melihat ada semak belukar yang menyala-nyala sebagai lambang keberadaan Tuhan. Nah, metode dalam penafsiran ini kita perlu melihat beberapa hal. Perlu diingatkan bahwa tidak ada hukum tertentu untuk setiap kasus. Jadi tiap kasus punya caranya sendiri. Penafsir harus hati-hati, jangan memaksa makna tanpa dasar yang konkret. Perhatikan ciri dan umum dari simbol. Selalu memperhatikan latar belakang, penjelasan simbol di bagian Alkitab yang bersangkutan. Selalu juga memperhatikan konteks dan tujuan dari simbol tersebut. Dan selalu memakai konkordansi untuk menghubungkan ayat. Jika seorang penafsir sudah yakin akan salah satu ciri dari suatu simbol, biar ini menjadi dasar butir tersebut. Penafsiran yang natural dan sederhana yang paling baik. Jadi itu tentang simbol untuk merepresentatifkan atau mewakilkan sesuatu, bisa lewat benda, lewat peraturan upacara, tindakan, angka, warna, nama, penglihatan, dan mujizat. Terima kasih. God bless you all.